masyarakat banyak yang beralih ke toko online atau e-commerce. Pedagang mengeluhkan sepinya pengunjung yang datang ke Tanah Abang. Diketahui sepinya pengunjung disebabkan oleh hadirnya pandemi COVID-19. Pada saat pandemi, masyarakat diimbau untuk tetap di rumah. Maka dari itu masyarakat mulai beralih belanja online dengan harga jauh lebih murah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al, kamu udah belum tugas ekonomi yang minggu kemarin? Udah. Kamu tau gak sih, Bel? Ternyata ya, ekonomi digital itu banyak banget dampak negatifnya. Penipuan. Banyak orang dirugikan karena hal ini. Mereka tak mendapat haknya karena dunia digital yang mewadahi dengan mudahnya. Para penjual offline, mereka sudah tak dapat lapak karena sulit bersaing dengan media online yang lebih menarik, instan, bahkan murah. Tidak hanya penjual yang dirugikan, bahkan pendapatan negara ikut merugi karena pajak yang tidak dikeluarkan. Slot sudah tak asing di telinga remaja, bahkan orang dewasa. Mereka dirusak moralnya oleh judi online yang bernominal tak wajar. Ya, parahnya, kasus hacking yang mengancam keamanan negara dan keamanan data pribadi warga pribumi. Jadi kalau menurut aku ya, ekonomi digital itu lebih baik dihapus. Soalnya ya banyak banget dampak negatifnya. Ya lebih baik sih hidup normal-normal aja. Mau belanja ya tinggal ke pasar. Kamu salah, Al. Ekonomi digital juga banyak loh dampak positifnya. Ya gitu? Apa aja emang? Banyak banget. Yang pertama, memudahkan kerjasama perekonomian antar negara. Dengan begitu, setiap negara akan mendapat pendapatan dari ekspor-impor, yang otomatis akan mempengaruhi eksistensi suatu negara di kancah dunia. Yang kedua, kamu tahu gak, Al? Peringkat angka pengangguran negara kita di ASEAN tuh di peringkat 2 loh. Nah, dengan adanya ekonomi digital ini bisa membuka lapangan pekerjaan dalam media online. Dengan begitu, UMKM juga otomatis naik. Yang ketiga, memudahkan transaksi, transfer, dan jual beli. Semenjak adanya digital, mau transfer uang makin instan. Cuma dari aplikasi aja, gak perlu pakai kartu, gak perlu pakai ATM. Dengan naiknya UMKM, lapangan kerja terbuka, kurangnya pengangguran, akan mengakibatkan naiknya PDB negara kita. Sampai saat ini pun, Indonesia ada di peringkat pertama se-ASEAN. Nah, Al, pasar tradisional juga sama loh. Ada dampak positifnya, juga dampak negatifnya. Begitu juga ekonomi digital. Ada dampak positifnya, juga dampak negatifnya. Oh iya ya, ekonomi digital juga ternyata berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa kita. Berarti kita juga harus menerima ekonomi digital biar bangsa kita maju. Iya, udah yuk jajan seblak dulu. Pusing mikirin tugas ekonomi. Yuk. Kesimpulannya, let's grow with new innovation. Karena dengan adanya digitalisasi, sebagai wadah para generasi untuk berinovasi, membawa dunia pada kecanggihan dan kegemilangan. So, don't judge change from one side. Mari kita berkontribusi untuk negeri kita tercinta menuju kegemilangan melalui ekonomi digital.